Bab 1015. Segera, seorang pria berbaju bordir dan cerutu di mulutnya masuk. Dia berkata sambil berjalan, "David, kamu selalu memperlakukan saya dengan hormat. Aku juga akan menepati janjiku. Saya akan membantu Anda mengurus masalah ini. Tapi karena aku di sini, kamu tidak akan membiarkanku kembali dengan tangan kosong, kan?" Orang ini adalah Sean Bill, salah satu bos besar jalanan di South Light. Daerah terdekat adalah wilayahnya. Terus terang, dia juga yang mengawasi Daud. Pada saat ini, David buru-buru mengeluarkan setumpuk uang dan berkata, "Saudara Sean Bill, karena orang-orangmu ada di sini, kerja keras mereka tidak akan sia-sia. Silakan ambil. Kesenangan adalah milikku sepenuhnya." Dia menyerahkan tumpukan uang tunai sambil berbicara. Salah satu anak buah Sean Bill mengambilnya dan mengangguk pada Sean. Sean kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Jadi David, katakan padaku apa yang terjadi." David menunjuk ke arah Harvey dan berkata, "Saudara Sean, ini orangnya. Tidak hanya dia merusak waktu baikku, tapi dia juga menamparku." Sean pertama-tama melirik taraf. Matanya kemudian menyala, dan dia bertanya, "Apakah ini hal baikmu?" David langsung mengerti situasinya. Meskipun dia agak tidak mau pada saat ini, dia masih menggertakkan giginya dan berkata, "Saudara Sean, jika kamu menyukainya, kamu bisa bermain dengannya terlebih dahulu. Saya akan melanjutkan setelah Anda cukup bersenang-senang." Petik 2. Taraf tercengang dengan ini. Dia telah melihat banyak orang yang kurang ajar. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu tak tahu malu seperti David. Sean mengulurkan tangannya dan menepuk wajah David dengan puas. Dia kemudian dengan dingin berkata, "Kemarilah. Pergi dan hancurkan anak itu. Gadis kecil, apakah kamu ingin masuk sendiri, atau kamu ingin aku membiarkan seseorang memasukkanmu?" Sean dan David adalah tipe orang yang sama. "Saya mati." Wajah taraf pucat dan penuh keputusasaan. Dia telah mengambil keputusan. Dia lebih baik mati daripada dipermalukan. Pada saat ini, Harvey, yang telah bersandar di sofa, akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sean, jika kamu merangkak keluar dari tempat ini sekarang, aku akan melepaskanmu." Adegan langsung menjadi sunyi setelah mendengar ini. Para preman itu tidak percaya. Brother Sean adalah bos besar di jalanan, dan statusnya tidak ada duanya. Banyak keluarga besar dan perusahaan besar juga perlu menunjukkan rasa hormat kepadanya. Bahkan orang-orang dari kantor polisi Bakwood pun harus bersikap hormat saat bertemu Sean. Namun, bocah kecil yang muncul entah dari mana ini ingin Brother Sean merangkak keluar dari tempat itu. Orang ini mencari kematiannya. Apakah dia lelah hidup? Beberapa preman pertama mencibir saat ini. Yang terkemuka berkata, "Bocah kecil, apakah kamu sudah gila? Aku akan mematahkan kakimu. Saya akan melihat apakah Anda berani berbicara lebih banyak omong kosong." Preman ini bergegas di depan Harvey sambil berbicara, mencoba menarik kerahnya. Tapi saat berikutnya, Harvey terlihat dingin dan menendangnya. Puff! Sosok preman ini terbang keluar dan menabrak dinding secara langsung. Kemudian, dia menjerit seperti babi yang disembelih. Harvey dengan santai menendangnya dan mematahkan tulang rusuknya. Adegan ini mengejutkan semua orang di kantor. Meskipun para preman itu semua dari jalanan dan terbiasa melihat hidup dan mati, mereka masih berkeringat saat melihat adegan ini. Seberapa kuat tendangan ini? Taraf juga kaget tak percaya saat melihat pemandangan ini. Apakah Harvey memiliki ini dalam dirinya selama ini? "Heh, beraninya kamu menyentuh anak buah Brother Sean. Kamu sama saja sudah mati." Petik 2. David menyeringai. Harvey sudah menjadi orang mati dalam pikirannya.